Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam masuk pada pelajaran 4, yaitu terkait tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam gambaran ataupun masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW itu sudah tertulis dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6 dan 7 yang berbunyi, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Yang artinya adalah, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Nah, anak-anak silakan dibuka halaman 54. Kita bahas rangkuman-rangkumannya saja. Yang pertama adalah tentang penyerangan tentara bergajah ke Ka'bah bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bertepatan dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berniat ataupun bertujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah berkehendak lain dan menyelamatkan Ka'bah dan mengutus makhluk yang bernama burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah. Disitulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, atau dalam Masehinya adalah bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Yang ketiga, pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal dunia sehingga beliau terlahir sebagai anak yatim. Jadi Nabi Muhammad selama masih di dalam perut ataupun masih di dalam kandungan ibunya berusia 3 bulan, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia di saat perjalanan berdagang menuju ke negeri Syam. Makanya sudah termaktub dalam Al-Quran, Quran surat Ad-Duha ayat 6 dan 7. Itu ayat yang menggambarkan kisah sedihnya Nabi Muhammad bahwasanya dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayah andanya yang tercinta. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari garis keturunan yang sangat terhormat. Kakeknya bernama Abdul Muttalib, merupakan seorang pemuka kaum Quraisy di Mekah yang paling disegani, atau dalam bahasa sininya adalah juru kuncinya Ka'bah. Itu adalah kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Yang kelima, sewaktu kecil Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibu asuh yang bernama Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad selama 4 tahun lamanya. Jadi Nabi Muhammad selama 4 tahun yaitu diasuh dan disusui oleh ibunda Halimatus Sa'diyah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebelum ke Halimatus Sa'diyah disusui atau diasuh oleh budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini merupakan budak dari Abu Lahab. Abu Lahab merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Namun karena buruknya perangai ataupun sifatnya paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab, bahwasanya tidak suka terhadap Suwaibah karena telah menyusui Nabi Muhammad, anak dari kakaknya sendiri. Itu makanya dimerdekakan, dibebaskan. Yang keenam, setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib selama 2 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi ibundanya Nabi Muhammad meninggal dunia di saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Selama 6 tahun Nabi Muhammad hidup dan dibesarkan oleh ibundanya yang tercinta yang bernama Ibunda Aminah. Setelah wafat ibundanya lalu dilanjutkan ataupun diasuh oleh kakeknya hanya selang 2 tahun saja. Setelah 2 tahun lamanya Nabi Muhammad berada ataupun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal dan juga dilanjutkan diasuh oleh pamannya ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Pamannya bernama Abu Thalib.
Yang ketujuh, ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah dan ibunya Aminah berasal dari keturunan ataupun silsilah mereka bertemu pada kakek yang kelima yaitu Kilab. Jadi masih saudara. Berikut ini adalah hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sifat-sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umat muslim ataupun umat Islam seharusnya ataupun seyogyanya harus mengikuti dan meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah jujurnya tersebut, akhlaknya yang paling bagus. Manusia yang paling bagus akhlaknya adalah Nabi Muhammad. Maka dari itu kita semua anak-anak baik pun siapapun itu, kita harus mampu meneladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang karimah ataupun yang sangat mulia tersebut. Yang B, tidak mengikuti akhlak dan perilaku kaum jahiliyah. Manfaat ataupun hikmah dari kelahiran itu, jangan sampai kita umat Islam mengikuti akhlak dan perilaku orang-orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah itu adalah sangat menyimpang sekali, menyimpang dari jalan kebenaran, menyembah selain dari Allah, berbuat sekarpe dewek, sering berjudi, berbuat onar, rusuh, apalagi membunuh bayi perempuan secara hidup-hidup. Itu adalah perilaku buruk bagi orang-orang jahiliyah ataupun Mekah pada masa jahiliyah. Yang C, mencontoh ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sewaktu kecil kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, yaitu bahwa Nabi Muhammad itu sangat tabah dan juga sangat sabar di masa anak-anaknya. Bayangkan di usia 3 bulan dalam masa kandungan, Nabi Muhammad SAW sudah tidak mempunyai ayah lagi alias menjadi yatim. Tidak tahu ataupun tidak kenal wajah ayahnya seperti apa, karena memang dalam masa kandungan sedih sekali, tabah, sabar. Dan juga di masa usia 6 tahun Nabi Muhammad, ibundanya pun meninggal dunia, yaitu menyusul ayah andanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sedih juga Nabi Muhammad, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya pun hanya beberapa waktu saja, 2 tahun diasuh oleh kakeknya, meninggal juga kakeknya. Setelah itu diasuh lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Itulah kisah pilu Nabi Muhammad yang digambarkan dalam Quran surat Ad-Duha ayat 6 dan 7. Itu saja barangkali anak-anak untuk penjelasan singkat dari Pak Guru terkait tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat oleh kalian. Pak Guru akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.